Hadir semua. Satu orang izin, dua orang izin. Satu orang izin. Kenapa yang izin? Izin pergi. Oh, ada utusan dari sekolah, dari kelas kalian diutus untuk mengikuti kegiatan olimpiade gitu. Oke, baik. Jadi kalian ternyata luar biasa. Dari kelas ini diutus untuk mewakili sekolah ini dalam kegiatan olimpiade matematika gitu. Jadi kita berdoa agar dia bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari kegiatan ini, agar nama kalian juga bangga, nama sekolah juga baik. Terus yang dua orang mana? Oh, izin ke kantor. Ada urusan. Oke adik-adik, sambil menunggu teman-teman kalian ya izin ke kantor, kita awali kegiatan ini dengan doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membawa kita dalam pembukaan kegiatan kita, kegiatan pembelajaran hari ini. Yang berikutnya adik-adik, coba perhatikan kiri kanan tempat duduk kalian, mungkin ada sampah. Yang ada sampahnya silakan buang ke tempat sampah. Oke, dan yang berikutnya coba luruskan tempat duduknya. Oke, baik. Ya, adik-adik, coba cek kalian punya persiapan bahan-bahan untuk pembelajaran kita hari ini. Buku sudah ada? Sudah. Tulis? Sudah. Baik, kalau begitu kita mulai. Adik-adik, materi kita hari ini adalah materi umumnya perkembangan kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Lalu submaterinya adalah proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Lalu yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan materi ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini kita diharapkan mampu untuk mengidentifikasi bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia. Yang kedua, siswa diharapkan atau kita diharapkan mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Baik adik-adik, yang berikutnya manfaat dari pembelajaran kita hari ini, atau apa manfaat dibalik pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah menumbuhkan semangat kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Jadi bahwa adik-adik nanti dalam pembelajaran ini kita belajar bagaimana pada zaman dulu dunia sudah mengenal Indonesia, yaitu dengan kejayaan-kejayaan masa lalu kita, dengan kejayaan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Baik adik-adik, agar lebih semangat lagi saya lihat kalian loyo. Tadinya semangat, terus loyo lagi,
supaya kita tetap semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, baiknya kita lakukan ice breaking dulu. Siap? Siap, Pak. Ada yang mau pimpin kita dalam ice breaking? Oke, siap. Silakan. Oke teman-teman, jadi ice breaking yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Sudah semangat? Siap mengikuti pembelajaran? Oke, baik. Kalian ternyata luar biasa. Baik adik-adik, setelah kita ice breaking tentunya ada semangat baru, ya tidak? Ya Pak. Semangat baru, ada energi baru. Oleh karena itu, saya akan tunjukkan beberapa gambar di hadapan kalian. Coba diperhatikan. Sudah lihat gambarnya? Ini gambar apa? Gambar. Lalu yang berikutnya ada gambar bendera. Jadi kalian diminta untuk menebak gitu. Menebak gambar-gambar yang ada ini. Ada berapa gambar? Baik. Gambar nomor 1 ini gambar apa? Silakan. Nomor 1 itu gambarnya bendera Belanda, Pak. Gambar bendera Belanda. Ada yang lain? Ada yang mungkin ada yang mengatakan gambar nomor 1 itu bukan Belanda. Sama. Yang berikutnya. Oke, silakan. Inggris. Oke. Ada lagi? Silakan. Gambar Portugis. Ada lagi? Oke. Gambar nomor 4 adalah gambar bendera Spanyol. Baik adik-adik, kalian ternyata luar biasa. Jadi ada 4 gambar, yaitu gambar bendera Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Jadi gambar yang pertama tadi tanpa, yang kedua adalah gambar bendera bangsa ini. Baik adik-adik, yang berikutnya kita mencoba untuk melihat atau melihat bagaimana atau apa kira-kira tujuan dari pembelajaran ini untuk kita. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa tujuan daripada pembelajaran ini adalah bagaimana kita melihat kembali atau belajar tentang latar belakang bangsa Eropa dan Indonesia. Lalu bagaimana sikap kita ketika mereka datang? Ya tidak. Apa hal positif, apa hal negatif dari kedatangan bangsa Eropa? Karena dalam hidup ini tidak ada yang abadi, katakanlah yang positif saja. Ada positif, ada negatif. Ada hal baik, ada hal yang buruk. Yang berikutnya, karakter yang dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu karakter tentunya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berwawasan global. Jadi sejak dini kita harus bisa belajar tentang budaya asing, terus perkembangan budaya atau pengaruh budaya luar terhadap bangsa Indonesia. Yang berikutnya adik-adik, cakupan materi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang berikutnya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, alur kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini
nanti kalian akan mendapatkan lembar kerja. Jadi dalam lembar kerja itu ada poin-poin penting, ada materi-materi penting yang mestinya kalian diskusikan di dalam kelompok dan harus bisa menghasilkan sesuatu dari hasil diskusi itu. Dan pada akhirnya kalian akan mempertanggungjawabkannya dengan mempresentasikan itu di depan kelas. Oke? Baik adik-adik, kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Saya coba tayangkan di depan kalian beberapa poin-poin pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan. Bisa lihat? Bisa. Oke, dari 4 pertanyaan ini ada yang mau jawab pertanyaan. Sebelum kalian menjawab, baiknya kalau menjawab pertanyaan itu kita harus berdiri supaya teman-teman lihat, teman-teman tahu oh dia yang berdiri ini. Oke, siap? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dalam komunisme? Paham tentang perusahaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas bangsa negara itu. Oke, baik, mari kita berikan aplaus untuk jadi kolonialisme itu adalah upaya dari suatu bangsa untuk memperluas wilayah kekuasaan. Tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan kejayaan dengan memperluas kekuasaan. Baik, yang berikutnya ada lagi. Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 yaitu siapa penjelajah samudra yang Anda kenal? Jadi salah satu penjelajah samudra yang saya kenal yaitu Ptolemeus Dias. Oke, baik, mari kita berikan aplaus. Sangat tepat sekali bahwa salah satu di antara para penjelajah yang datang ke Indonesia itu adalah Ptolemeus Dias. Baik, pertanyaan selanjutnya ada lagi yang menjawab. Silakan Andre. Iya. Faktor apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu mereka ingin mencari rempah-rempah. Warga Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Baik, berikan aplaus untuk Andre. Jadi, latar belakang kedatangan bangsa Eropa adalah untuk mencari rempah-rempah. Ada lagi? Tadi ada yang berdiri, ada yang angkat tangan. Ya. Oh ya, silakan. Berdiri. Dari faktor-faktor yang latar belakangi kedatangan bangsa Barat di Indonesia itu tujuan 3G, gold, gospel, dan glorifa. Oke. Kita mencari. Baik, berikan aplaus untuk dia. Kedatangan bangsa Eropa memiliki 3 semangat, yaitu glory, gospel, dan gold. Luar biasa. Baik adik-adik, kita lanjut. Yang berikutnya, coba kalian perhatikan baik-baik. Saya di depan ini, saya sudah tayangkan beberapa gambar. Bisa dilihat? Bisa Pak. Kalau tidak bisa lihat dari kejauhan bisa berdiri di depan. Jelas ya? Jelas Pak. Baik adik-adik, ini gambar apa? Gambar apa? Rempah. Jadi rempah-rempah itu ada kayu manis, ya tidak? Ya. Lalu ada apa lagi? Cendana. Cendana. Ada apa lagi? Oh ya, pala. Lada. Sudah, baik. Gambar di depan adalah gambar pada Rempah-rempah. yang berikutnya. Bisa diperhatikan? Bisa Ada Pak. yang berapa di sini? Ada pelabuhan. Ada kapal yang lagi berdagang. Oke, luar biasa. Jadi
para pedagang. Iya Pak. Jadi gambar ini mau menceritakan apa gitu? Atau mau menerangkan apa? Silakan. Secara ancaman bangsa Barat Indonesia. Oke, baik, luar biasa. Berikan aplaus untuk dia. Adik-adik, gambar ini adalah gambar ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Jadi di pelabuhan ini tempat untuk persinggahan kapal yang mereka tumpangi, lalu berjumpa dengan para pedagang lokal. Jadi orang-orang Indonesia menjual rempah-rempahnya di pelabuhan ini. Dan pedagang angkut atau bawa rempah-rempah itu dengan menggunakan alat transportasi laut ini ke Eropa. Baik. Yang berikutnya tadi melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya baik, yang berikutnya saya akan tayangkan video ini. Mohon untuk perhatikan dengan baik. yang kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di
di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidung. Sudah? Sudah ya? Baik adik-adik, tentunya kalian sudah melihat gambar yang sudah ditayangkan dan juga video. Jadi dari gambar dan video yang barusan ditayangkan dan kalian sudah saksikan dan sudah lihat dengan seksama. Jadi ya saya ada di depan kalian ini ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Bisa dilihat? Bisa. Oke, dari 4 pertanyaan ini mungkin ada yang mau menjawab. Silakan, berdiri. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa keterkaitan antara gambar Pelabuhan Banten dan Parpar tersebut? Nah, jadi keterkaitan antara Pelabuhan Banten dan Parpar tersebut adalah pada masa itu Pelabuhan Banten adalah salah satu pelabuhan dari tempat persinggahan dari kapal-kapal bangsa-bangsa Eropa. Nah, di dekat pelabuhan itu terdapat banyak sekali pedagang-pedagang dari Banten, dan pedagang-pedagang tersebut menjual hasil rempah-rempah yang mereka miliki. Oke, baik, berikan aplaus untuk dia. Ya, luar biasa. Bahwa tadi ada gambar rempah-rempah, ada gambar pelabuhan, ada gambar orang yang sedang melakukan praktik perdagangan, ya, berdagang. Ini gambarnya. Jadi adik-adik, berkaitan dengan pertanyaan ini, jadi bahwa kedatangan bangsa Eropa itu ke Indonesia, tentunya mereka menggunakan transportasi apa? Laut. Mereka singgah dan berhenti di pelabuhan. Dan pelabuhan pada masa itu dijadikan tempat untuk melakukan tukar menukar barang atau jual beli barang. Jadi pedagang di Indonesia, pedagang-pedagang lokal membeli rempah-rempah di setiap daerah di Indonesia, lalu membawa rempah-rempah itu untuk dijualkan dan juga diperkenalkan kepada orang-orang Eropa yang datang. Baik, yang berikutnya, ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan? Ada di depannya. Tadi ada yang angkat tangan. Ayo, ketua kelas, silakan. Baik, kalau tidak ada, jadi sesungguhnya sudah dijelaskan oleh adik tadi yang sudah menjawab pertanyaannya, dan sudah dirampungkan jawabannya itu dari 4 pertanyaan ini. Jadi bahwa berkaitan dengan latar belakang kedatangan bangsa Eropa, dia sudah jelaskan bahwa kedatangan bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah dan juga didasari oleh semangat tiga gospel dan God. Jadi selain mereka mencari rempah-rempah, selain mereka mencari kejayaan di Indonesia dari hasil perdagangan rempah-rempah ini, juga mereka menyebarkan agama
yaitu agama Kristen di Indonesia. Jadi makanya adik-adik kita bisa mengenal yang namanya ajaran agama Kristen. Lalu yang berikutnya jalur perdagangan, jalur yang dilalui oleh bangsa Eropa. Juga sudah diterangkan bahwa jalur pelayaran itu dengan menggunakan jalur laut. Dan yang terakhir adalah kita masuk pada poin yang berikutnya. Adik-adik, dari pengantar baik itu gambar maupun video yang sudah kalian nonton dan yang kalian sudah lihat. Jadi untuk membahas secara luas atau secara mendalam berkaitan dengan materi ini, jadi saya akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi 4 kelompok, nanti di dalam kelompok kalian berdiskusi berdasarkan LK yang sudah saya siapkan. Siap? Jadi yang berikutnya kita bentuk kelompoknya. Oh ya, silakan. Oke, oh baik. Ternyata kalian sudah membentuk kelompoknya. Jadi kelompok ini sudah dibentuk berdasarkan minat dan bakat kalian. Benar tidak? Baik, kalau begitu kita lanjut. Yang berikutnya saya minta kesepakatan dari kalian berkaitan dengan penamaan kelompok ini. Karena ada 4 kelompok, sehingga saya tawarkan kepada kalian nama kelompoknya kita ambil dari nama bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia. Mau? Mau. Senang? Senang. Baik, saya langsung tentukan. Siap? Kelompok 1 kita berikan nama kelompoknya yaitu kelompok Portugis. Kelompok 2 kita berikan nama kelompok Spanyol. Mana kelompok Portugis? Baik, yang berikutnya kelompok 3 kita berikan nama kelompok Inggris. Mana kelompok Inggris? Yang berikut kelompok 4 kita beri nama kelompok Belanda. Mana kelompok Belanda? Baik adik-adik, berarti ada 4 kelompok. Kelompok Portugis, Spanyol, kelompok Inggris, dan kelompok Belanda. Baik adik-adik, sebelum saya bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok ini, saya bacakan hal-hal atau saya mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kalian di dalam kelompok. Yang pertama adik-adik mohon diperhatikan, kalian diminta di dalam kelompok itu untuk mengumpulkan dari berbagai informasi. Kalian berdiskusi dan mencari banyak referensi berkaitan dengan materi atau pengetahuan yang kalian akan bahas di dalam kelompok. Yang berikutnya, di kelompok atau di dalam kelompok kalian akan melakukan diskusi dengan teman. Dan yang berikutnya, pada akhirnya nanti setelah kalian berdiskusi, ada kesempatan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian atau hasil kerja kalian dalam LK itu untuk dipresentasikan di depan kelas. Lalu yang terakhir adik-adik, pada kegiatan diskusi ini akan saya pantau, akan saya lihat bagaimana kalian punya keaktifan di dalam kelompok, lalu bagaimana kreativitas kalian dalam mengerjakan lembar kerja ini, dan lain-lain. Siap? Siap. Kalau begitu saya akan bagikan LK-nya.
Baik adik-adik, sudah semuanya, sudah dibagikan semuanya. Oke, jadi adik-adik silakan kerjakan LK itu, diskusilah dengan teman, cari informasi sebanyak mungkin. Ada yang bawa HP? Luar biasa. Jadi manfaatkan HP-nya untuk kalian bisa menyelesaikan pekerjaan kalian itu. Dan adik-adik, ada 2 aktivitas yang kalian harus selesaikan. Aktivitas 1 dan aktivitas 2. Aktivitas 2 itu adalah kalian menonton film dan kalian membuat sebuah kesimpulan atau garis merahnya dari video itu, sehingga manfaatkan HP-nya untuk kalian nonton filmnya. Bisa? Nah, oke, silakan. Atau ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Ada? Kalau tidak ada, silakan kerjakan dulu. Ada HP? Kalian nonton video bro?
sudah? Baik adik-adik, waktu untuk kalian kerjakan FK atau untuk kalian diskusikan di dalam kelompok itu sudah selesai, sehingga sekarang saatnya kalian akan presentasikan hasil kerja kalian di kelompok dengan mempertimbangkan atau memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalian nanti akan presentasikan, nanti dipilih utusan saja dari kelompok.
berkaitan dengan hasil presentasi dari kelompok yang diberikan kesempatan presentasi. Lalu bagaimana untuk menanggapi itu? Yang menanggapi itu nanti adalah satu kelompok yang presentasi itu. Sehingga kalau 3 orang di depan, maka tugas teman-teman yang ada di kelompok itu untuk mencari jawaban atau memberikan jawaban atas sanggahan dari teman-teman kelompok lain. Lalu yang berikutnya adik-adik, saya minta untuk menjaga sikap dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, yaitu harus kita saling menghargai. Kalau misalnya salah, jangan ditertawakan. Siap? Siap. Artinya adik-adik di dalam kelas ini adalah konsepnya kita sedang belajar. Jadi yang kurang kita perbaiki, yang salah kita luruskan. Tetapi jangan ditertawai. Baik adik-adik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita presentasikan ini secara acak. Siap? Semua siap? Siap, Pak. Oke. Kelompok yang pertama, saya berikan kesempatan untuk presentasi. Kelompok Portugis. Silakan. Silakan di depan. Sebelum kalian presentasi, adik-adik di kelompok lain tolong perhatikan dengan baik berkaitan dengan informasi yang mereka sampaikan. Oke, silakan kelompok Portugis. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Portugis akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada teman-teman. Baik, soal nomor 1. Mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Apakah hanya demi mencari rempah-rempah? Jawab, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah yang sangat diminati oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Eropa karena digunakan sebagai bumbu masak, obat-obatan, dan pengawet makanan. Namun untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia, bangsa Eropa harus membayar harga yang sangat mahal karena harus memulai jalur perdagangan yang panjang dan berbahaya. Jalur perdagangan ini dikuasai oleh bangsa Arab dan Turki yang monopoli perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Untuk mengatasi masalah ini, bangsa Eropa berusaha mencari jalur perdagangan alternatif yang lebih cepat dan murah dengan melakukan penjelajahan samudera. Penjelajahan samudera didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa, seperti penemuan kompas, mesium, dan kapal layar. Selain itu, bangsa Eropa juga memiliki motivasi lain untuk datang ke Indonesia, yaitu mencari kejayaan dan menyebarkan agama Nasrani untuk kedatangan bangsa Eropa membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia mendapatkan pengaruh dan warisan dari berbagai aspek kehidupan bangsa Eropa seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, politik, hukum, agama, bahasa, dan ras. Dampak negatifnya adalah Indonesia mengalami penjajahan dan eksploitasi yang merugikan bagi kesejahteraan dan kedaulatan bangsa. Pertanyaan nomor 2, apakah faktor penyebab rempah-rempah tersebut menjadi rebutan bangsa Eropa? Jawab, salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa
seperti emas. Sedangkan kondisi alam Eropa membuat produksi rempahnya tidak seoptimal negeri-negeri timur seperti Indonesia. Manfaat rempah ini karena keberadaan senyawa antimikroba dan antioksidan yang secara alami terkandung di dalamnya. Oke, saja hasil presentasi dari kami. Mungkin Mak ada yang mau bertanya? Baik, silakan kelompok lain. Berikan tanggapan akan Kenapa rakyat Indonesia senang dengan kehadiran bangsa Eropa? Oke, mungkin bisa tampil pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa rakyat Indonesia senang dengan kehadiran bangsa Eropa? Ya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Belanda. Kedatangan bahasa Eropa membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia mendapatkan pengaruh dan warisan dari berbagai aspek kehidupan bangsa Eropa seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, politik, hukum, agama, bahasa, dan ras. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Oke, itu saja hasil kerja dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, adik-adik, sebelum kita lanjut ke kelompok 2 atau kelompok berikutnya, jadi perhatikan ketika teman kalian kelompok pertama tadi presentasi, jadi informasinya jelas dan juga materi yang mereka sampaikan juga ini bukti bahwa mereka berdiskusi di dalam kelompok. Saya berharap kelompok lain juga demikian. Oke, berikutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok Inggris. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Pagi. Dari kelompok Inggris ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Jadi kami ingin menjawab LKPD dari kelompok 1, yaitu mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Apakah hanya mencari rempah-rempah? Jadi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun bukan hanya itu, ada beberapa faktor lain yang mendorong mereka datang ke Nusantara. Yang pertama yaitu ekspansi kolonial. Bangsa Eropa sedang dalam masa ekspansi kolonial dan mencari wilayah baru untuk dikuasai. Yang kedua, bersaing. Bangsa Eropa saling bersaing untuk menguasai wilayah dan sumber daya di Asia termasuk Indonesia. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi pelayaran dan navigasi memungkinkan bangsa Eropa untuk melakukan perjalanan jauh ke Asia. Dan yang keempat yaitu penyebaran agama. Beberapa bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen di Asia. Yang berikutnya, pengetahuan. Bangsa Eropa juga tertarik untuk mempelajari budaya, bahasa, dan pengetahuan di Asia. Dan keingintahuan yaitu rasa ingin tahu. Dan yang nomor kedua yaitu apa faktor penyebab rempah-rempah tersebut menjadi rebutan bangsa Eropa? Dari kelompok kami menjawab yaitu karena rempah-rempah sangat disukai oleh bangsa Eropa. Karena iklim Eropa yang dingin, rempah-rempah sering dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh dan biasa digunakan untuk pengobatan, penyedap masakan, dan juga parfum. Yang ketiga yaitu bagaimana respon atau reaksi dari masyarakat Indonesia dalam menerima kedatangan
bangsa Eropa. Jadi, kedatangan bangsa Eropa di berbagai wilayah Indonesia mengundang beragam reaksi. Ada yang mau menerima dan bekerjasama, ada pula yang mengadakan perlawanan. Salah satu bangsa Eropa yang mendapatkan reaksi perlawanan dari masyarakat Indonesia adalah Portugis. Dan yang keempat, yaitu saat ini komoditas rempah-rempah masih banyak di negara kita. Namun, rempah-rempah ini tidak lagi menjadi rebutan para pedagang Eropa, dan harga jualnya pun biasa-biasa saja, tidak seperti harga jualnya di masa lampau. Apa yang menyebabkan terjadinya hal ini dan apa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi, benar, rempah-rempah di Indonesia masih banyak, namun tidak lagi menjadi rebutan seperti di masa lampau. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Yang pertama yaitu permintaan buruh, perubahan gaya hidup, pengganti spesies dan persaingan dari negara lain. Yang kedua yaitu kualitas dan standar. Kualitas rempah-rempah Indonesia terkadang tidak konsisten. Yang ketiga yaitu perdagangan. Sistem perdagangan masih tradisional dan kurang efisien. Yang keempat yaitu kurangnya inovasi dalam pengolahan dan pemasaran. Jadi, solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan standar. Meningkatkan kualitas dan standar rempah-rempah dengan menerapkan sistem budidaya yang baik dan sertifikasi. Yang kedua, menerapkan teknologi dalam pengolahan dan pengemasan rempah-rempah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang ketiga, yaitu diversifikasi produk, mengembangkan produk turunan dari rempah-rempah seperti makanan dan olahan. Yang kelima, yaitu pengembangan pasar. Yang keenam, peningkatan infrastruktur. Yang ketujuh, yaitu peningkatan keterampilan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat kembali menjadi rempah-rempah sebagai komoditas utama. Film Petri of Empire 1453 ini menggambarkan peristiwa menjelang dan pada saat penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II dari dinasti Turki Utsmani. Film ini menawarkan pandangan mendalam tentang strategi militer, persiapan dan konflik yang terjadi selama penaklukan tersebut. Battle of Empire PT 1453 adalah film yang menunjukkan aspek sejarah dan epik dengan visual yang mengesankan dan adegan pertempuran yang mencintai. Gaya penceritaan berfokus pada aspek dramatis dan heroik dari penaklukan, serta memberikan penghormatan kepada strategi dan kepemimpinan Sultan Muhammad II. Selain itu, ada beberapa dampak dari penaklukan tersebut, antara lain, film ini mengakhiri cerita dengan refleksi tentang dampak penaklukan Konstantinopel terhadap sejarah, budaya, dan geopolitik, serta bagaimana keberhasilan Sultan Muhammad II membawa wajah dunia pada masa itu. Terima kasih teman-teman, itu saja presentasi di sini. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Ya, silakan teman-teman kelompok lain. Atau mungkin tidak ada tanggapan? Tidak ada tanggapan? Baik, kalau tidak ada tanggapan, silakan dilanjutkan untuk mengakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik adik-adik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi teman-teman kelompok lain hampir-hampir tidak bisa menanggapi karena informasinya sangat jelas. Ya tidak? Sangat jelas, sangat terperinci sekali. Selanjutnya kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok. Selanjutnya kelompok Belanda. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Belanda ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami
bagaimana sejarah masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa sudah mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Hal ini diawali oleh negara Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Malaka sebagai pelabuhan penting dan pusat perdagangan yang terbuka. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia bermula dari harga rempah-rempah yang melonjak tinggi di Eropa. Hal ini membuat banyak negara di Indonesia berlomba-lomba untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah termasuk Indonesia. Sebelumnya, wilayah perdagangan rempah Indonesia didominasi pedagang asal Tiongkok dan Arab. Akhirnya, Portugis mencari jalan lain sampai berhasil tiba di wilayah Maluku. Pada masa penjajahan Portugis, negara ini mampu menaklukkan wilayah Malaka serta memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke negara Asia Tenggara. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia mempunyai sejumlah tujuan. Adapun beberapa tujuan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, antaranya 1. Mencari kekayaan, 2. Menyebarkan agama Nasrani, 3. Mencari kejayaan. Nomor 2. Faktor yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa. Peristiwa yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol, ke dunia timur adalah jatuhnya Konstantinopel atau pusat pemerintahan Romawi Timur ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Sebab sejak saat itu perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Islam dan pedagang Eropa, tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Peristiwa ini berujung pada kelangkaan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting di Eropa. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai aktif melakukan pelayaran dunia guna menemukan negara penghasil rempah-rempah yang diketahui berada di dunia timur, termasuk negara Indonesia. Nomor 3, saat ini komoditas rempah masih banyak di negara kita. Namun rempah-rempah ini tidak lagi menjadi rebutan para pedagang Eropa dan harga jualnya pun biasa-biasa saja. Apa yang menyebabkan terjadinya hal itu dan apa solusi yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini: membudayakan rempah-rempah agar tidak punah, memasarkan rempah-rempah kepada dunia, dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi rempah-rempah Indonesia. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan teman-teman di kelompok lain memberikan tanggapan atas presentasi mereka. Ada? Baik, sepertinya tidak ada. Oke, karena tidak ada teman-teman yang mau bertanya, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah presentasikan materinya dengan baik. Adik-adik, saya berharap karena lagi satu kelompok, mestinya harus ada tanggapannya. Tetapi tidak apa-apa kalau memang informasi yang mereka sampaikan ini juga sangat jelas. Oke, yang berikutnya kita berikan kesempatan untuk kelompok Spanyol. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang mereka. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Spanyol ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada materi saya persilakan. Rempah-rempah menjadi awal mula datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara atau ke Indonesia. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara.
karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah ada di berbagai wilayah, bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi atau mahal pada waktu itu. Rempah-rempah juga memiliki manfaat untuk pengobatan dan kesehatan. Sekitar 1390-an, setiap tahunnya cengkeh yang masuk ke Eropa mencapai sekitar 6 metrik ton dan buah pala sekitar 1,5 metrik ton. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Nusantara yakni Portugis, kemudian Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia. Yang berikut peristiwa yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa khususnya Portugis dan Spanyol ke dunia timur adalah jatuhnya Konstantinopel atau pusat pemerintah Romawi Timur ke tangan Turki Ottoman pada 1453. Sebab sejak saat itu perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh perdagangan Islam dan perdagangan Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Yang berikut membudidayakan rempah-rempah agar tidak punah, memasarkan rempah-rempah kepada dunia, memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi rempah-rempah di Indonesia. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan teman-teman di kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja mereka. Ada? Oke, silakan. Baik, saya memberikan pertanyaan kepada kelompok Spanyol. Apakah kedatangan Portugis dan Spanyol mendapatkan perlawanan dari Indonesia? Silakan dijawab, ditanggapi. Kepada teman kelompok 3 yang masih di tempat duduknya, silakan bantu menjawab. Ayo. Baik, saya akan mengulangi soal. Apakah kedatangan Portugis dan Spanyol mendapatkan perlawanan dari negara Indonesia? Jelaskan. Karena kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ada. Sekian dari kelompok kami. Kelompok kami sekian. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Sekali lagi berikan aplaus untuk mereka. Baik adik-adik, terima kasih sekali lagi kalian sudah cukup aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi, menghasilkan hingga bisa menghasilkan sesuatu atau menghasilkan sebuah kesimpulan dari hasil kerja kalian di dalam kelompok yang sudah dipresentasikan. Namun adik-adik, ada catatan saya di sini bahwa kalian sudah mencari berbagai informasi itu dengan sangat jelasnya. Saya pikir dan saya berharap untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kalian harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Namun adapun pertanyaan dari teman-teman lain, adapun tanggapan dari teman-teman lain, dan saya melihatnya sebagai sesuatu hal yang sangat membangun dan kalian bisa mempertanggungjawabkan itu. Baik adik-adik, yang berikutnya di meja saya ini ada lembar evaluasi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran diskusi kalian tadi. Nanti lembar evaluasi ini kalian kerjakan sebentar ini dan diisi. Bisa? Bisa. Bagi teman-teman ya.
Sudah? Oke. Kalau sudah, satu orang setiap kelompok untuk kumpulkan lembar evaluasinya dan satu orang yang bawa ke depan. Atau kalian tunggu di kelompok masing-masing, saya yang kumpulkan. Sudah semua ya? Baik, adik-adik, terima kasih kalian sudah menyelesaikan lembar evaluasi ini, sudah mengerjakannya. Yang berikutnya kita mencoba atau membuat suatu kesimpulan berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Baik itu dari hasil diskusi kalian maupun kesimpulan berkaitan dengan materi yang sudah didiskusikan di dalam kelompok kalian. Bisa? Bisa. Baik. Mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan berkaitan materi pembelajaran kita. Oke, silakan. Silakan berdiri. Jadi, saya akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kesimpulan dari semua materi yang kita bahas menurut saya, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu memiliki banyak sekali dampak, manfaat, serta faktor-faktor yang mendukung mereka untuk datang ke Indonesia. Salah satu faktor yang mendatangkan mereka ke Indonesia yaitu untuk mencari rempah-rempah. Ternyata selain untuk mencari rempah-rempah, ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka untuk datang ke Indonesia. Dan dengan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia dapat memberikan dampak dan manfaat bagi Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oke, baik. Jadi dia sudah menyimpulkan berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Baik itu proses kedatangan bangsa Eropa, respon bangsa Indonesia terhadap kehadiran mereka, lalu akibat dari kedatangan bangsa Eropa itu ke Indonesia, dan juga bagaimana pengaruh budaya dari orang-orang Eropa itu terhadap Indonesia. Baik adik-adik, sedikit saya tambahkan berkaitan dengan kesimpulan ini, yaitu proses penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa ini yang pertama adalah bermula dari peristiwa di mana ada jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman. Lalu karena Konstantinopel ini tertutup aksesnya untuk mendapatkan rempah-rempah bagi orang-orang Eropa, sehingga mereka melakukan penjelajahan samudera. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi rendahnya minat dunia terhadap rempah-rempah yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kenapa tidak seminat dulu pada zaman kedatangan bangsa Eropa dibanding dengan sekarang? Ya tidak. Jadi alasannya adalah bahwa yang pertama adanya kemajuan teknologi. Sudah ada pabrik parfum, ada bahan-bahan kimia yang bisa membuat namanya misalkan minyak wangi-wangi dan lain-lain. Lalu adik-adik, apa solusi yang kita tawarkan?
Solusi yang kita tawarkan adalah kita sebagai pelajar, harapan depan masa depan bangsa ini adalah sebagai garda terdepan, sebagai orang yang terus mempromosikan kepada dunia akan kekayaan alam Indonesia. Jadi harus dipasarkan. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan teknologi yang kalian miliki saat ini. Katakan apa? Contohnya, kalian punya HP. Di dalam HP itu ada aplikasi apa? Facebook, media sosial, TikTok, YouTube dan lain-lain. Kalian bisa promosikan kekayaan alam Indonesia itu melalui media-media sosial, sehingga dunia luar bisa mengenal akan kekayaan bangsa Indonesia, sehingga kejayaan masa lalu kita akan terulang hari ini. Baik, itu kesimpulannya adik-adik. Yang berikutnya kita masuk pada kegiatan berikut, yaitu kita melakukan refleksi atas pembelajaran kita hari ini, dan saya akan membagikan post-it ini pada kalian. Kalian tulis lalu ditempelkan di depan sebentar. Silakan dituliskan refleksi kalian di dalam post-it itu. Sudah? Sudah dituliskan? Sudah? Sudah habis. Kalau sudah, silakan ditempel di depan papan ini. Tempel di atasnya. Oke. Tempel. Oke, sudah ya. Mana buka kelas? Ayo, berdiri. Sudah. Sudah, mana ke kelas? Tugas pada kelas, silakan baca hasil refleksi yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Ayo. Diajak tidak apa-apa, nanti dibaca. Ayo. Kasih saja ke ketua kelas. Ayo. Refleksi yang pertama, sangat baik dan menyenangkan. Yang kedua, pelajaran yang kami dapat hari ini sangat baik dan menarik. Yang ketiga, dari pembelajaran hari ini kami dapat mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang sejarah. Yang
Yang keempat, menari. Yang kelima, sangat senang karena kami bisa mengetahui sejarah datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang keenam, luar biasa. Yang ketujuh, luar biasa. Yang kedelapan, pada pembelajaran hari ini sangat senang kami bisa mengetahui tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Baik, sudah. Oke, mari kita beritahu. Dari refleksi kalian, kita bisa simpulkan bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini sangat baik, menyenangkan dan luar biasa. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk sedikit. Baik adik-adik, sebentar di WA Group saya akan kirimkan tugas. Tugas itu saya sudah nanti dan sudah saya buat, nanti saya kirimkan dan dikerjakan berdasarkan minat bakat kalian. Yang tugas yang minatnya menggambar, nanti dibuat tugasnya dalam bentuk gambar. Begitu juga audio dan juga yang punya bakat untuk memanfaatkan teknologi juga dikerjakan seperti itu. Siap? Oke, baik. Yang berikutnya, adik-adik, materi pembelajaran kita minggu depan adalah materi tentang VOC. Pengaruh VOC di Indonesia. Selanjutnya, adik-adik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Namun sebelum kita tutup pembelajaran kita, baiknya kita memberikan atau melakukan ice breaking dulu. Bisa? Bisa? Siap? Oke, silakan. Tepuk semangat. Baik, berikan aplaus untuk kita. Silakan duduk. Dan saya minta sebelum akhir pembelajaran kita, saya minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa penutup dari pembelajaran. Silakan. Marilah siapkan hati kita yang panas untuk berdoa dalam nama Bapa. Baik, terima kasih. Silakan duduk lagi. Baik adik-adik, sampai di sini dan kita tutup, kita rapikan semua barang-barangnya, sabut kabel, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.